Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi dan pembebasan Palestina. Mungkin ada yang pernah bertanya dalam hati, kenapa kaum muslimin tidak mampu membebaskan Palestina, padahal jumlah kaum muslimin saat ini sangat banyak. Bukankah cukup dengan bersatu akan mudah membebaskan Palestina dari penjajah Yahudi? Mari kita melihat kembali ucapan Rasulullah SAW mengenai Baitul Maqdis Palestina. Dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam, tak sesuatu pun bisa menahannya, sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Ilya Baitul Maqdis. Khurasan adalah negara Afghanistan, sedangkan bendera hitam adalah bendera pasukan Al-Mahdi, yaitu pasukan Panji Hitam. Ini berarti yang mampu membebaskan Baitul Maqdis Palestina adalah Al-Mahdi dan pasukannya. Lantas mungkin terlintas pertanyaan di kepala kita, kenapa hanya Al-Mahdi dan pasukannya yang mampu? Dalam sejarah diciptakannya manusia, belum ada manusia ciptaan Allah yang secara lahiriah lebih cerdas dari bangsa Yahudi. Pernahkah kita bertanya, siapakah penguasa dunia saat ini? Siapakah kaum paling cerdas di dunia saat ini? Siapakah yang menciptakan teknologi saat ini? Kepada siapakah Amerika tunduk saat ini? Kepada siapakah PBB tunduk patuh saat ini? Siapakah yang mampu membuat kerusakan di muka bumi saat ini? Jawabannya hanya satu, yaitu kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel Yahudi dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang kuat untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam ayat tadi bahwa kaum Yahudi akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali, dan Allah telah berjanji akan membinasakan kaum Yahudi sebanyak 2 kali. Kerusakan yang pertama telah terjadi di zaman sebelum datangnya Islam, dan Allah membinasakan mereka dengan mengirim pasukan soleh yang kuat. Dan hari ini, hari di mana Palestina dijajah, hari ini, hari di mana kaum Yahudi membantai umat Islam, merupakan kerusakan kedua yang mereka lakukan. Ini berarti akan ada pasukan kuat yang akan membinasakan mereka untuk kali kedua, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra tadi. Siapakah mereka? Tidak lain dan tidak bukan melainkan Al-Mahdi dan pasukannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa yang akan membebaskan Baitul Maqdis adalah pasukan Panji Hitam Al-Mahdi. Perlu kita ketahui, meskipun Israel kaum Yahudi berjumlah kecil, jumlah mereka hanya 15 juta di seluruh dunia, yang hidup di negara Israel hanya berkisar 7 juta saja. Namun perlu diingat bahwa mereka memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas kaum yang lain. Mereka menjadikan kehebatan dan kemampuan mereka untuk memperalat negara lain, termasuk negara-negara Islam, tidak luput dari cengkraman mereka. Bahkan dalam sejarah tercatat bahwa mereka menganggap dirinya kaum pilihan Tuhan. Dan perlu diingat bahwa ada makhluk hebat di belakang mereka, yaitu Dajjal. Mereka menjajah Palestina tidak lain kecuali untuk menyambut pemimpin tertinggi mereka, yaitu si mata satu Dajjal. Kaum Yahudi adalah kaum yang suka berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel Yahudi dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kembali ke surat Al-Isra, bahwa Allah menjanjikan kehancuran bagi kaum Yahudi untuk kali kedua, dengan menyatakan bahwa Allah akan kembali melakukan hal yang sama, yaitu kembali mengirim pasukan kuat untuk kali kedua dan membinasakan kaum Yahudi untuk kali kedua, hingga tidak akan ada kesempatan bagi Yahudi untuk membuat kerusakan lagi di muka bumi untuk yang ketiga kalinya. Perlu kita ingat bahwa di belakang Yahudi adalah Dajjal. Dajjal dan pasukannya hanya bisa dikalahkan oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ini berarti bahwa pembebasan Baitul Maqdis Palestina hanya mampu dilakukan oleh Al-Mahdi dan pasukannya. Dan ini bermakna bahwa kaum kuat yang kelak akan dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan kaum Yahudi untuk kali kedua adalah Al-Mahdi dan pasukannya. Inilah alasan kenapa hingga saat ini kaum muslimin tidak mampu membebaskan Palestina. Sebab sebagaimana nubuah akhir zaman bahwa Rasulullah SAW menjanjikan pembebasan Baitul Maqdis Palestina kelak akan dilakukan oleh Al-Mahdi dan pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.